Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita akan berdiskusi lagi. Ini tentang opini sebenarnya. Opini kita tentang 10.000 jam gitu, mitos 10.000 jam. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita membaca buku-buku self improvement, maka di sana akan banyak sekali mungkin akan kita temui tips untuk kita bisa expert dalam sesuatu begitu. Untuk kita benar-benar bisa menguasai sesuatu itu, maka kita harus melakukannya terus-menerus, mengulangnya terus-menerus hingga ada istilah 10.000 jam. 10.000 jam ini adalah istilah di mana ketika seseorang benar-benar passionate terhadap sesuatu, dia akan melakukan itu secara terus-menerus, bahkan dengan senang hati atau tidak senang hati begitu kan, atau misalkan ada tuntutan pekerjaan atau lingkungan tertentu yang membuat kita melakukan sesuatu itu terus menerus hingga ada istilah saking lamanya itu 10.000 jam. Silahkan kalau mau dihitung sendiri teman-teman melakukan sesuatu yang 10.000 jam, tapi saya beranggapan bahwa ini adalah kiasan. 10.000 jam adalah kiasan untuk sesuatu yang sangat lama, sehingga saya sebenarnya sangat sepakat dengan istilah 10.000 jam itu akan sangat membantu dalam kita menguasai sesuatu yang kita lakoni pada saat itu, dan itu kunci daripada kita ingin expert. Sehingga begini teman-teman, ini menjadi kata kunci ya. Kalau kita ingin bagus dalam sesuatu apapun itu, sebutkan saja, misalkan main gitar, misalkan membaca buku, misalkan skill-skill seperti bersepatu roda atau skateboard mungkin, ataupun hal-hal skill-skill yang lain yang mungkin teman-teman sekarang belum miliki. Maka kunci untuk bisa menguasai skill itu, lakukan saja sampai 10.000 jam. Lakukan berkali-kali. Teman-teman dari nol banget main gitar, udah lakukan aja 10.000 jam. 10.000 jam itu ya kita ini aja, kita kalikan saja. Misalkan kita mau meluangkan waktu 1 jam setiap hari, berarti kita butuh 1.000 hari. 1.000 hari itu sekitar 3 tahunan lah ya. Sekitar 3 tahunan kita melakukan sesuatu itu selama 3 tahun, dan kita akan expert di sana. Kita akan punya keahlian dan bahkan kita akan mendapatkan penghasilan dari sana, karena ekspertasi itu akan mendatangkan kesejahteraan begitu kan menurut orang-orang. Dan itu selain juga menjadi kunci daripada untuk kita bisa menguasai sesuatu, itu juga akan membentuk identitas kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu selama 10.000 jam, let's say kita latihan presentasi gitu, bukan hanya kita akan ahli dalam presentasi, tapi juga orang akan mengenal kita sebagai a great presenter begitu kan, sebagai presenter yang hebat begitu teman-teman. Enggak, itu adalah hal yang luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada para penemu istilah ini, yaitu 10.000 jam. Lakukan itu selama 10.000 jam dan teman-teman akan mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan untuk kuasai begitu. Meskipun teman-teman akhir-akhir ini ketika kita berdiskusi sangat panjang, ini sebenarnya masih mitos teman-teman, masih masuk pada mitos ya. Oh ya, sebelum kita masuk pada antitesa daripada ini, banyak sekali misalkan orang mensekolahkan anaknya, misalkan memondokkan anaknya atau kuliah ya yang sampai lama bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu, dan ternyata ada juga anaknya yang tidak pinter-pinter banget gitu, kalah dengan ada yang cuma kuliah 3,5 tahun, mondok 3 tahun dan mungkin 5 tahun, itu ternyata gak berlaku gitu. Ada yang akhirnya menjadi antitesa dari 10.000 jam itu. Kenapa teman-teman? Ternyata meskipun ini benar, meskipun ini bisa dilakukan begitu, ada satu komponen yang sangat berharga yang tidak boleh hilang dari ini. Jadi ini sebenarnya ada bersyaratnya teman-teman, ada bersyaratnya. Jadi bukan semerta-merta kita melakukan sesuatu 10.000 jam akhirnya kita bisa seahli yang kita inginkan gitu kan. Seperti ketika Steve Jobs presenting Apple atau produk-produk, atau seperti sekarang
Deddy Corbuzier ngobrol di depan umum gitu. Kadang itu tidak, ketika kita sudah mencapai 10.000 jam, kalau kita benar-benar kalkulasi dan kita tidak mendapatkan, mana sih ini saya sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun belajar presentasi dan ternyata saya tidak menjadi presenter yang bagus misalnya. Ada satu komponen kunci lagi untuk melengkapi 10.000 jam itu yaitu mentor, teman-teman. Jadi memang konsultasi, berdiskusi, terutama punya guidance ya, punya mentor yang bagus sehingga kita bisa tahu bagaimana untuk mencapai sesuatu dengan lebih efektif, dengan lebih ini. Hal-hal detail yang harus kita lakukan, standar-standar alur-alur tertentu yang harus kita jalani. Ini itu ternyata adalah komponen yang jauh lebih penting daripada si 10.000 jam tadi ini. Karena ketika 10.000 jam teman-teman mengulang sesuatu, apalagi sesuatu yang exactly sama, ya teman-teman hanya bagus di satu spesifikasi aja. Misalkan teman-teman belajar gitar genjreng misalkan atau petik kayak gitu, dan teman-teman lakukan selama 3 tahun, lagu-lagu yang teman-teman nyanyikan ya sama atau ya sekitar itu aja, teman-teman tidak punya mentor, maka teman-teman tidak akan tahu teorinya bagaimana. Ternyata ada cara main gitar yang yang lebih baru, yang lebih modern. Ternyata ada nada gitar, ternyata ada cara petik di gitar itu yang bisa membuat kita itu jauh bisa lebih mengakselerasi gitu, dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan mentor, teman-teman. Nah, berkenaan dengan mentor ini memang umumnya dianggap seseorang yang sudah lebih ahli daripada kita atau pelatih gitu kan. Misalkan di sepak bola ya manajer itu adalah mentor, misalkan di musik ya, di orang-orang sekarang sudah mendirikan sekolah musik, ataupun kalau di bisnis biasanya ada mentor bisnis. Biasanya orang umumnya menganggap mentor ini adalah orang. Sedangkan kalau sekarang sebenarnya kita sudah sangat diberikan kemudahan ya, mentor itu sudah banyak sekali teman-teman. Misalkan tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh dunia yang sekarang menulis buku, yaitu para penulis misalkan, atau podcaster atau orang-orang yang sekarang membuka coaching ya, lembaga coaching baik itu virtual ataupun langsung, sehingga banyak sekali. Dan memang kita sangat merekomendasikan, selain teman-teman, pertama emang itu basic ya 10.000 jam, kita harus bagaimanapun kita tidak bisa menegasikan si 10.000 jam ini, tapi itu akan jauh lebih powerful, jauh lebih efektif, jauh lebih bagus kalau teman-teman punya mentor ini. Karena bisa jadi meskipun kita 10.000 jam, kita tidak menguasai, tidak benar-benar bisa menguasai pada apa yang ingin kita ahli di dalamnya begitu. Sehingga siapapun orang-orang yang kita anggap sukses sekarang, misalkan dalam hal bisnis seperti Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, dan misalkan di bidang kedokteran dan lain sebagainya, itu bukan seorang yang murni otodidak, teman-teman. Bukan orang yang murni melakukan sesuatu selama dalam waktu yang sangat panjang begitu, sampai lebih dari 10.000 jam, tapi juga punya mentor yang bagus, punya guidance dalam pengerjaannya, sehingga mereka on the track gitu dan tahu bagaimana metode-metode, cara-cara, terus kesehariannya gimana, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak harus dilakukan. Itu yang membuat suatu keahlian itu bisa terwujud. Sehingga kita di sini menemukan satu hal penting untuk kita menjadi expertise dalam sesuatu, untuk kita bisa menjadi good at something kalau bahasanya Joker, sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu dengan tidak free. Maka kita harus menguasai, benar-benar menguasai apa yang skill yang kita dalami itu, lakukan itu. Dan untuk dapat menguasai itu, lakukan selama 10.000 jam atau dalam waktu yang sangat panjang. Dan jangan lupa temukan mentor, hadirkan mentor di sana, dan itu akan sangat powerful sekali. Dan boom, saya yakin 3 tahun, 4 tahun teman-teman sudah akan sangat menguasai apapun yang teman-teman ingin kuasai saat ini. Mungkin itu saja opini dari kita untuk sesi kali ini. Kita ucapkan terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga ini menginspirasi. Thank you.